Halo semua, jumpa lagi bersama gua Henry di channel Henry Kamaludin. Di video kali ini gua akan bahas mengenai salah satu hobi gua, yaitu foam flinging atau mungkin lebih dikenal dengan nama Nerf. Dan gue juga akan bahas mengenai salah satu blaster Nerf favorit gua, yaitu Nerf Rifle Chronos. Ini udah gue modif, nanti akan gue jelasin. Oke, kita langsung mulai aja ya. Mengenai kenapa namanya foam flinging, itu karena pelurunya atau biasa kita sebut ammo itu terbuat dari foam. Jadi baik ini standarnya, biasa kita sebut elite dot, ini terbuat dari foam. Kemudian ada lagi ini high impact round atau HIR, ini peluru untuk seri rival, ini juga terbuat dari foam. Kemudian ada lagi ini half dot atau Stefan dot biasa disebutnya, ini untuk blaster-blaster modifan biasanya, ini juga terbuat dari foam. Nah, kemudian ada lagi yang Megadot dan lain-lain, itu juga semua terbuat dari foam. Jadi sebutnya foam flinging, melontarkan foam. Nah, kenapa orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Nerf? Yaitu karena Nerf ini menjadi pionir yang pertama kali membuat permainan foam flinging ini, dan yang paling terkenal sampai sekarang. Jadi kita main merek apapun tetap orang sebutnya Nerf gitu. Nah, kenapa gue suka dengan permainan Nerf ini? Karena gue suka tembak-tembakan dari gue kecil. Nah, banyak tuh temen gue yang nanya, kenapa kalau suka main tembak-tembakan nggak main airsoft aja atau paintball gitu. Nah, itu sih selera ya. Ada plus minusnya, tapi kalau buat gue, kenapa gue suka Nerf itu karena menurut gue karena ini terbuat dari foam dan nggak terlalu kenceng gitu. Jadi kalau kena sakitnya itu pas gitu, nggak terlalu sakit, dan kita nggak perlu yang paling pentingnya nih nggak perlu pakai APD atau alat pelindung diri yang macem-macem gitu. Nah, kalau main airsoft kan perlu vest, balaklava gitu ya. Ini nggak perlu, dan gue suka simple gitu. Jadi itu sih selera sih. Tapi kalau buat gue ya, gue suka simple. Gue jadi suka main Nerf ini. Gue cuma pakai kaos aja gini, terus mau pakai celana pendek, mau cuma pakai sendal jepit juga ayo aja main aja gitu. Jadi gue suka simple. Jadi itulah kenapa gue pilih main Nerf gitu. Oh ya, tapi walaupun ini dari foam dan nggak terlalu sakit, nggak berbahaya gitu, tapi tetap ada satu yang gue uh, mau pesan ke kalian. Ini gue wanti-wanti ya, mata harus selalu terlindungi, nggak boleh nggak terlindungi. Kecuali lu main sendiri cuma nembak target jarak jauh gitu, nembak kaleng atau apa gitu, terus nggak ada orang lain di sekitar, ya itu oke lah, nggak pakai pelindung mata masih nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah main berdua sama temen gitu, atau berdua atau lebih, itu pokoknya udah fix harus pakai, nggak boleh nggak pakai. Gue biasa kalau ada temen gue yang nggak pakai, itu gue nggak mau main dah. Jadi harus pakai minimal kacamata, bisa juga Google, atau ini biasa gue pakai mesh. Nah, jadi sekali lagi mata harus selalu terlindungi. Nah, gue dulu buat satu grup bareng teman-teman gue, ini Special Nerf and Tactics, disingkat SNAT. Nah, jadi dulu grup kita ini 1-2 minggu sekali lah ya, itu ngadain war di beberapa tempat. Nah, ada foto-fotonya nih, kita lihat. Ini masa-masa awal SNAT, waktu itu kita main di Bear House di Pluit Village. Tempatnya asik banget, cocok banget untuk yang suka CQB atau Close Quarter Battle. Ini juga di Bear House, waktu itu kita baru buat kaos seragam grup, terus kita foto bareng-bareng di sana. Ini juga di Bear House, setelah Bear House diperluas, jadi ada extensionnya, kita war rame-rame di sana. Nah, yang ini kita war di Best Battlegrounds di Coach BSD. Itu tempatnya gede banget, cocok untuk long range battle. Ini juga di Best Battlegrounds. Di sana tempatnya gede banget, jadi kalau war itu harus rame-rame di sana baru asik. Seru banget. Yang ini kita war di parkiran satu gedung kosong di Ancol. Itu sebenarnya tempat untuk main airsoft, kita sewa untuk main Nerf. Salah satu war kita yang paling seru di sana. Ini waktu SNAT buka booth di Rakon di Kuningan City. Jadi kita ajak orang-orang untuk ikut komunitas kita. Dan yang ini kita ada buka booth juga di Battle of the Toys di JI Expo Kemayoran.
ada cosplayer juga yang cosplay untuk booth kita waktu itu. Ya, itulah sedikit cerita mengenai grup SNAT dan keseruan-keseruan kami. Selanjutnya gue akan review salah satu blaster Nerf favorit gue, yaitu Nerf Rival Kronos. Jadi dusnya seperti ini. Dia ada tulisan rivalnya. Jadi rival itu adalah seri Nerf yang di atasnya standar. Jadi dia lebih kenceng, lebih akurat gitu, lebih intens lah. Nah di sini ada tulisannya velocity 90 fps, feet per second. Jadi kalau kecepatannya yang standar itu kurang lebih di 50-an fps, ini 90 fps. Jadi hampir 2 kalinya standar untuk Nerf Rival Kronos ini. Nah dia juga lebih akurat. Kemudian dia ada tulisan Aegis 14 plus, jadi ini untuk usia 14 tahun ke atas. Kemudian ada tulisan Kronos 18 dalam angka Romawi, strip 500. Jadi 18-nya ini melambangkan tahun 2018, tahun rilisnya. 500-nya melambangkan 5-nya 5 ammo. Jadi dia bisa sekali lot 5 ammo. Di sini dapat 5 high impact rounds atau HIR ammonya yang tadi gue sempet tunjukin di awal. Jadi bentuknya seperti bola gini. Ini ammonya. Kemudian dia ada tulisan Phantom Corps. Jadi untuk seri rival ini biasanya ada yang blue dan red. Jadi kalau kita beli yang warnanya blue, kita bisa masuk tim blue. Kalau yang warnanya red, kita bisa masuk tim red. Nah kalau untuk Phantom Corps ini warnanya hitam putih. Dia ini rocknya lah, rock spesialis. Jadi dia bisa masuk ke tim blue atau tim red gitu. Nah kalau kita beli, kita dapat ininya. Jadi bisa diikat di blasternya untuk menunjukkan kalian masuk tim blue atau tim red. Jadi seperti itu. Ya ini dusnya. Nah, sekarang kita lihat blasternya. Ini blasternya. Ini udah gue modif. Nanti gue jelasin modifannya. Sekarang gue jelasin dulu standarnya. Jadi Rival Kronos ini adalah jenis blaster Nerf yang pakai spring mechanism. Jadi dia nggak pakai flywheel. Kalau flywheel kan pakai baterai. Dia nggak pakai baterai. Dia pakai spring, per gitu. Jadi dikokang. Dan dia ada 2 tactical rail, depan dan belakang. Ini tactical rail fungsinya untuk pasang aksesoris. Yang belakang udah dipasang aksesoris, nanti gue jelasin. Di sini ada ammo door. Ini untuk masukin ammo. Ini ammo door-nya udah dimodif, nanti gue jelasin. Kemudian di sini ada trigger lock. Kalau di lock, triggernya nggak bisa ditekan. Di unlock baru bisa ditekan. Lanjut, di sini ada unjamming button. Ini kadang pada saat dikokang bisa ngejam, nyangkut gitu. Nah, unjamming button ini untuk ngelepasinya, untuk ngebebasinya. Di atasnya ada prime indicator. Kalau prime indicatornya muncul warna orange, berarti udah dikokang. Ya, itu dia standarnya. Sekarang mengenai modifikasinya. Rival Kronos ini adalah blaster Nerf yang disukai banyak orang. Jadi banyak dibuat modification kitnya, banyak dimodif macam-macam. Ada modification kitnya yang barrelnya dipanjangin, jadi ammo capacity-nya nambah 1 jadi 6. Ada lagi yang ammo door-nya dimodif, terus ada alatnya, bisa masukin 5 ammo, terus taruh di sini, itu bisa reload cepet, speed reloading. Ada lagi yang pairnya diganti, springnya. Itu gue pernah tuh, jadi springnya diganti sama yang lebih kuat, jadi nembaknya bisa lebih kenceng. Itu bisa di atas 100 fps. Tapi kokangnya jadi keras banget. Nah karena gue pakai di war, karena kokangnya keras banget, pas ngokang gitu bisa keburu ketembak dulu sama musuh kita. Nah karena gue berasanya kurang efisien, jadi gue balikin lagi ke spring bawaan pabriknya. Toh udah 90 fps, udah kenceng. Jadi overall gue berasa lebih oke spring bawaan pabriknya. Apa aja modifikasi yang ada di Kronos gua? Nah, ada 2 segi. Dari segi fungsional dan dari segi estetika. Dari segi fungsional dulu. Ada ammo door yang gue modif dan priming grip yang gue pasang. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, gue tunjukin dulu bawaan pabriknya seperti apa. Kebetulan temen gue punya Kronos yang masih bawaan pabrik. Jadi tadi gue udah minta tolong difotoin. Ini barusan dia udah kirim fotonya. Nah ini kita lihat dulu. Nah, yang warna orange dalam keadaan terbuka adalah ammo door bawaan pabriknya. Sedangkan rel putih di belakang adalah tactical rail belakang yang belum dipasang apa-apa. Thank you buat temen gue yang udah fotoin. Ya, itu dia fotonya. Bedanya sama gue punya ammo door bentuknya seperti ini. Jadi bisa juga berfungsi sebagai targeting sight. Nah terus prime handle gue ini dipasangin
priming grip. Jadi untuk ngokang itu lebih enak, lebih mantep. Nah, dapat dari mana? Dua aksesoris ini. Ini 3D print. Jadi gue dibantu sama teman gue. Dia cariin filenya, googling gitu. Nah, udah ketemu filenya. Di Tokopedia itu ada jasa 3D print. Jadi di printin di sana, terus dipasangin deh di Kronos gue. Emang baik banget temen gue satu itu. Nah, itu dari segi fungsional. Sekarang dari segi estetika. Dari segi estetika, nah ini prime handle gue ini di top coat. Supaya apa? Supaya tulisan rivalnya ini nggak pudar, nggak hilang. Kadang kan kita keringetan, terus kita ngokang, tangannya kena bagian sini, ini bisa pudar, bisa hilang. Jadi di top coat supaya nggak pudar. Nah, memang sih jadinya bagian sini sama bagian sini warnanya agak beda nih. Tapi ya mending gitu daripada pudar. Nah, yang kerjain top coatnya ini temen gue juga, yang itu juga. Emang baik banget dia tuh. Nah, terus ada lagi. Ini kalau kita perhatiin tulisan Nerf Rival dan tulisan ini 18500-nya ini beda sama yang bagian sini. Yang bagian sini ini nggak diitemin. Jadi dibiarin seperti ini. Nah, yang bagian sini supaya variasi ini diitemin. Tulisan Nerf Rival dan tulisan 18500-nya. Ini pakai marking pen. Yang kerjain dia lagi. Emang hebat banget dia tuh. Nah, terus satu lagi. Tema Kronos gue ini adalah The Punisher. Nah, ini dikasih stikernya, terus ditempelin sama temen gue. Yang itu lagi, dia lagi. Emang luar biasa banget deh dia tuh. Thank you banget deh. Nah, jadi itulah modifikasi yang ada di Kronos gue. Sekarang cara nembaknya. Pertama-tama pastikan ini trigger locknya di unlock dulu. Kemudian buka amodornya. Nah, ini bagian dalamnya kan masih ketutup. Kita belum bisa masukin amonya. Caranya membuka bagian ini, kita harus setengah kokang dulu. Jadi ada setengah kokang, ada full kokang. Caranya setengah kokang adalah tarik prime handle-nya ke belakang. Nah, seperti itu. Ini otomatis bagian dalamnya kebuka dan kita bisa masukin amonya. Jadi amo hanya bisa dimasukkan ke dalam sini pada saat keadaan setengah kokang. Nah, ini bisa masukin 5, tapi kita masukin 2 aja. 1, 2. Nah, cara menutup ini kita tinggal full kokang, yaitu prime handle-nya kita dorong ke depan. Nah, dia otomatis ketutup dan ini udah ke kokang. Masih ingat yang tadi gue bilang prime indikator? Ini prime indikatornya udah muncul warna orange, berarti ini udah ke kokang. Tinggal ditembakkan aja. Ini kan di dalamnya masih ada satu ammo. Kalau kita mau tembakan lagi, kita tinggal full kokang aja. Nah, seperti itu. Tinggal kita tembakkan. Nah, itulah cara tembaknya. Lanjut, kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya dulu. Jadi, Rival Kronos ini, karena dia memakai spring, nggak pakai flywheel, jadi dia nggak bisa auto, nggak bisa semi auto. Dia juga nggak bisa di burst, dia cuma bisa sekali kokang untuk sekali tembak. Selain itu, dia juga nggak ada gimmick. Jadi buat kalian yang suka gimmick, kayak strong arm yang pakai barel, terus barelnya bisa dikesampingin, bisa diputar gitu. Nah, ini nggak ada di sini. Atau kalian yang suka sledge fire, yang pakai selongsong gitu, terus bisa ditekuk di tengahnya, dimasukin selongsongnya. Nah, itu juga nggak ada di sini. Jadi dia lebih ke fungsional. Memang biasanya yang fungsional itu nggak ada gimmick. Nah, sekarang kelebihannya. Karena dia memakai spring, jadi dia bisa silence mode. Ya, seperti kita ketahui, kalau yang pakai flywheel itu kan kalau mau ditembak harus di rev dulu. Dan itu bunyi. Jadi di Nerf itu, flywheel itu bunyi kalau di rev. Nah, kalau kita pakai buat war, itu pas kita rev itu bunyi, posisi kita jadi ketahuan sama musuh. Nah, kalau yang pakai spring kayak Kronos gini, dia bisa silence mode karena dia cuma di kokang. Jadi kita bisa kokang dulu, terus baru kita ngintai musuh kita diam-diam. Nah, itu kelebihannya. Selain itu, menurut gue ini juga bentuknya keren. Dan dia simple. Buat dibawa-bawa gitu, simple.
Nah, selain itu dia juga harganya murah. Untuk ukuran rival, dia harganya bisa dibilang murah. Bisa dibilang ini rival yang paling murah lah. Oke banget ini harganya, Kronos ini. Ya kecuali kalau lu beli yang versi Deadpoolnya. Dia ada versi Deadpoolnya, itu dapet 2, warnanya merah, ada logo Deadpoolnya. Wah itu mahal banget. Nah, ya gua nggak perlu lah. Ini gua yang versi murah meriahnya ya nih, Murmur, The Punisher. Nah, itu kurang lebih kekurangan dan kelebihannya Kronos. Sedikit tips dari gua, kalau kalian main di Nerf War, sebaiknya kalian bawa ini. Ini namanya dump pouch, bisa dipasang diikat pinggang, biasanya ditaruh di samping pinggang. Ini gunanya bisa untuk bawa macam-macam. Kalau kalian pakai blaster yang pakai magazine, ini bisa untuk taruh magazine. Kalau kalian pakai blaster yang pakai dart, ini bisa untuk taruh dart. Kalau kalian pakai Kronos, pakai hear gini, nah ini bisa untuk taruh hearnya. Jadi kalian nggak perlu kantongin, taruh di sini, ini bisa muat banyak. Nah, karena tema Kronos gua adalah The Punisher, jadi ini pakai patch The Punisher di dump pouch gua. Nah ini patchnya dikasih juga sama temen gua. Nggak perlu gue ceritain lah temen gue yang mana ya, kalian pasti udah tahu. Nah, satu lagi yang tadi gue bilang, jangan lupa pelindung mata. Nah kalau gue biasanya pakai mesh, jadi selain mata juga bisa melindungi pipi, hidung, mulut, dagu juga. Ya jadi lebih banyak yang terlindungi. Nah ini mesh ini sebenarnya yang gue beli ini adalah untuk airsoft, tapi ya oke juga dipakai untuk Nerf. Jadi ini yang biasa gue pakai di War. Ya itulah sedikit tips dari gue. Untuk display, biasanya kalau untuk hear gue taruh di toples seperti ini. Nah untuk Kronosnya gue buat pakai Lego. Jadi gue buat MOC, My Own Creation, pakai Lego untuk taruh Kronosnya seperti ini. Nah, jadi gue display semuanya seperti ini. Ya, untuk masukan, kalian bisa display seperti ini. Jadi ini dump pouchnya. Ini amonya di dalam toples. Ini blasternya Kronos, berikut display standnya. Dan ini meshnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita ke shooting session. Jadi gue akan nembakin 5 ammo pakai Kronos gue. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi itulah cerita mengenai Nerf, mengenai Group Snap, review Kronos, tips, dan lain-lain. Sampai di sini dulu video kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka, kalian bisa like videonya. Kalau kalian mau follow channelnya, kalian bisa subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Enjoy the little things in life and always be happy. Bye.